selamat segera datang dan membawa damai besar. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dengan Kamira dengan Kak Jessica. Sebelum kita ibadah Persatuan Taruna pas tanggal 13 Desember, kita bawa Alkitab, Kidung Jemaat dan persembahan. Kita mau mulai ibadah Persatuan Taruna. Sebelum itu kita mau mulai ibadah saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik bangkit berdiri untuk menyanyikan Mas Persatuan Taruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanku sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik-adik kita masih bangkit berdiri nyanyi pembukaan KJ 85, baik yang pertama dan kedua song-song bagaimana. Song-song bagaimana, ya Yesus namamu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri menyuluh jalanku, supaya ku yakin tujuan janjimu. Kau siap menaburkan kembang di jalanku, ikut mengeluhkan dikali hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja Kalangga, padamu lagi raya, hambamu berserah. Satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang surga, kami saat mobil ibadah ya Tuhan. Terima kasih Persatuan Taruna ya Tuhan. Terima kasih ibadah ini dari awal tengah akhir. Terima kasih ibadah ini ya Tuhan maupun ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih PF ya Kak Magda, Kak Jen ya Tuhan. Terima kasih kesehatan maupun rohani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Dipersiapkan Alkitabnya dan dibuka dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Untuk ayat yang berangka ganjil, Kamira dan adik-adik yang pria yang baca. Untuk ayat yang berangka genap, Kak Jessica dan adik-adik yang perempuan yang baca. Sudah? Siap ya? Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur,
bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembahnya, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawan domba tuntunan tangannya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Kita akan menyanyikan pujian bersama dari Kidung Muda-Mudi 63, bait 1 sampai 3, bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, tumpuan kekuatan bagiku. Padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, tak haus lagi aku selamanya. Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan hatimu. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk kelas EK akan dibawakan oleh Kak Magda, dan untuk kelas Dwi akan dibawakan oleh Kak Jen. Baiklah adik-adik, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, Kak Magda akan pimpin doa ya. Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami masuk dalam kehadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biar Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami bisa memahami dengan baik firman yang akan disampaikan pada minggu hari ini ya Bapa. Dan berikanlah kami telinga yang mau mendengar, serta hati yang mau menerimanya, dan akan kami lakukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Sertai kami ya Bapa, inilah doa kami, dan biarlah firman ini melema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, Kak Magda undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya 35 ayat yang pertama sampai ke 10. Yesaya 35 ayat yang pertama sampai ke 10. Beginilah firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, dan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak, Karmel, dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorai-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan berdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Jadi setelah kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat yang pertama sampai ke 10, nah kita akan belajar nih adik-adik latar belakang penulisan kitab Yesaya ini seperti apa sih. Nah ternyata latar belakang Yesaya menulis kitab ini itu karena penghukuman Tuhan atas Yehuda, Samaria, dan Yerusalem akibat dosa mereka. Samaria dan Yehuda di sini diibaratkan seperti padang gurun dan padang kering yang tidak ada kehidupan. Namun Tuhan tuh mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan penggenapan janji keselamatannya. Nah, janji keselamatannya itu bisa dilihat dari karyanya. Karyanya di ayat 1 dan kedua, Kak Magda bacakan ya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Adik-adik tahu nggak sih padang gurun dan padang kering itu seperti apa? Ini gambarnya. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Nah, padang belantara adik-adik tahu nggak seperti apa? Seperti bunga mawar. Nah, bunga mawar itu kan indah ya adik-adik. Nah, ini diibaratkan seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebar, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorak. Itu janji keselamatan Allah melalui karyanya. Yang kedua, janji keselamatan Allah melalui kasih-Nya. Bisa dilihat di ayat yang ketiga dan keempat. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyang. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Nah, adik-adik di sini dalam keadaan yang tidak nyaman, menderita dan membuat mereka lemah dan tawar hati, Nabi Yesaya akan memberitakan bahwa janji keselamatan itu akan hadir melalui kasih-Nya Allah. Nah, yang ketiga, melalui kehadirannya. Kehadirannya itu kita bisa lihat di ayat 5 sampai ke 7. Orang-orang yang buta akan dicelikkan, itu melalui dari kehadirannya. Orang lumpuh akan meloncat seperti rusa, ya kan? Terus padang yang hangat akan menjadi kolam. Itu salah satu janji keselamatan yang Nabi Yesaya sampaikan kepada Yehuda. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar dari pengharapan yang Nabi Yesaya tuliskan di dalam kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 itu terlihat dari ayat yang 8 sampai ke 10. Kita harus berpengharapan teguh sama Tuhan Yesus saja. Nah, kenapa kita harus berpengharapan teguh kepada Tuhan Yesus saja? Karena dengan kita berpengharapan teguh sama Tuhan Yesus itu akan ada kegirangan, akan ada sukacita. Nah, di ayat 8 akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Tidak ada lagi hal-hal yang mengkhawatirkan. Di ayat 9, tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion. Bayangkan adik-adik, kalau jika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus saja, itu yang akan kita dapat adik-adik. Nah, adik-adik, dari hal ini kita akan bersukacita dalam menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Siapapun yang hadir dalam hidup kita serta berkarya dengan kasih-Nya yang sejati, itu hanya Yesus Kristus saja Tuhan kita. Nah, adik-adik, Kak Magda punya tugas nih buat kalian. Jadi Kak Magda meminta kalian untuk membuat salah satu quotes tentang sukacita pengharapan. Nah, kalian bisa buat dengan karya kalian sendiri, terus sama ayat pendukungnya adik-adik ya, kalian cari dan kalian nanti bisa post di IG atau di Facebook yang menjadi iman kalian untuk tetap bersukacita dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang nanti akan kita rayakan bersama di bulan Desember ini. Demikian firman Tuhan adik-adik pada minggu hari ini. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Magda dan kajian tadi. Sekarang kita akan meresponnya dari Kidung Muda Mudi 162, bait 1 dan 2, haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku
dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran pengampunan ketulusan dalam Yesus hidupku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kali ini kami ingin berdoa untuk Persatuan Teruna ya Tuhan Yesus. Berkatilah setiap kakak layannya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka agar mereka dapat menjalankan tugasnya tersebut dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga mereka di pekerjaan ataupun di pendidikannya juga Tuhan Yesus. Berkatilah mereka ya Tuhan Yesus. Berikan juga mereka selalu kesehatan ya Tuhan Yesus. Dan dijauhkan juga dari virus-virus yang ada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik lain juga Tuhan Yesus. Berkatilah mereka juga ya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka di tengah pendidikannya Tuhan Yesus, yang sedang saat ini belajar di tengah pandemi saat ini Tuhan Yesus, agar mereka juga dapat belajar dengan baik dan benar ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mungkin sebentar lagi mereka akan mengikuti ujian akhir ya Tuhan Yesus, agar mereka mendapatkan hasil yang terbaik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk program-program turun PT Tuhan Yesus yang terdekat ya Tuhan Yesus. Berkatilah program tersebut ya Tuhan Yesus, agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengarlah doa hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, berkatilah gereja di seluruh dunia, terutama berkatilah gereja GPIB Udaya Tangerang ya Tuhan. Berkati supaya terhindar dari bencana, dan berkatilah juga kakak lainnya supaya tetap bisa mengajar ya Tuhan, terhindar dari penyakit maupun virus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, aku ingin berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Tuhan, berkati agar negara ini cepat selesai dari COVID ya Tuhan, sehingga kami semua di dunia ini bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tuhan, berkati juga presiden, wakil presiden, dan lain-lainnya ya Tuhan. Berkati kesehatan dan lain-lain juga ya Tuhan. Tuhan, berkati juga bencana alam di negara ini ya Tuhan, agar terhindar sehingga tidak ada lagi bencana alam. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, inilah rangkaian doa syafaat yang disampaikan oleh adik-adik klien kami ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak akan menjawab doa mereka dengan waktu yang terbaik ya Bapak. Dan kami juga berdoa Bapak untuk kegiatan kami pribadi lepas pribadi di bulan Desember ini, biarlah Bapak menyertai segala sesuatunya, dan biarlah hati kami dapat terus bersuka cita dalam menyambut kehadirat-Mu ya Bapa di dunia ini. Dan kami yakin percaya bahwa kami nanti akan dapat bertemu bersama dalam persekutuan dengan waktu dan suasana yang berbeda. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan masuk dalam persembahan, tapi sebelum itu dengarlah firman yang dibawakan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan persembahan adik-adik. Kita akan berikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 133 bait 1 sampai 3, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya.
bangkit berdiri, kita akan sama-sama mendoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami telah mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Kiranya persembahan ini yang mungkin tidak seberapa ya Bapa, dapat digunakan dengan baik untuk perkembangan gerejamu ya Tuhan, terutama untuk persekutuan Teruna. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberikan ya Tuhan. Kiranya ungkapan syukur ini semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan masuk dalam Warta PT. Untuk yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah melayani dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan pelayanan adik-adik. Terus yang kedua adalah untuk mengisi formulir di bawah ini. Lalu yang ketiga, kakak selalu ingatkan untuk jangan lupa mengikuti protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada ya. Seperti yang pertama mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga pakai masker, dan jangan lupa menjaga kesehatan dan berolahraga. Demikian Warta PT pada hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah pada minggu hari ini. Kak Magda undang bangkit berdiri, kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Muda Budi 131, bait yang pertama dan ketiga, Tiap Langkahku. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya apa yang kami dengar dan kami baca tadi ya Tuhan, itu tertanam terus di dalam hati kami, dan itu selalu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Biarlah kami anak-anak teruna selalu hidup di jalan yang kudus, di jalan Tuhan, sehingga kami merasakan selalu damai, sejahtera, dan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hari lepas hari dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, quotes hari ini adalah pengharapan akan selalu ada selama Yesus
ada di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.